kita masuk ke tentang struktur modal lagi. Di sini teman-teman mohon diperhatikan karena akan ada tugas kuis dari saya yang dengan mereplikasi PPT ini gitu ya. Next. Kalau tadi kayaknya sudah kenyang ya teman-teman definisi tentang modal dan definisi tentang struktur modal itu apa gitu. Silakan teman-teman lihat video saya yang lain dengan judul 14_UI. Di situ ada semua tuh. Silakan lihat di situ. Gitu ya. Oke, sebentar saya next dulu. Tadi juga saya sudah menjelaskan tentang struktur modal. Apa itu struktur modal? Intinya adalah perbandingan ya antara keseimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Intinya gitu. Di sini saya ingin menunjukkan contoh soal sih sebenarnya. Ini juga saya sudah upload ke Google Drive materi-materi semuanya. Jadi kalau teman-teman ingin membaca lebih silakan baca di situ. Sebentar. Karena ini terkait biaya-biaya kayak gini, teman-teman sepertinya nggak usah dulu deh. Maksudnya menghitung biaya saham preference segala macam. Kayaknya kalau teman-teman fokus di manajemen keuangan baru belajar ini. Yang penting di sini teman-teman, kalau saya fokusnya teman-teman mengetahui bagaimana cara mengukur debt ratio dan debt equity ratio. Kalau saya penting itu karena yang biasa digunakan di rumah sakit adalah itu. Jarang rumah sakit yang menghitung saham preference, saham ini, saham itu, jarang sekali karena jarang juga dari mereka yang menggunakan pendanaan berupa penjualan saham gitu. Biasanya yang saya tahu kebanyakan rumah sakit pemerintah ya dapat dana dari pemerintah, dapat dana misalkan hibah dari bank mana gitu. Jarang sih yang melakukan penghitungan. Jadi kalau materi lain dari penghitungan atau analisis struktur modal sampai ke hitung gini nih, bagaimana teman-teman menghitung dari profit, dari laba, terus sebaiknya teman-teman menjual saham dengan harga berapa. Sebenarnya sampai ke sana, cuma saya pikir untuk rumah sakit yang aplikatif tidak sampai sana sebenarnya. Apalagi kalau untuk perusahaan rumah sakit yang sudah TBK, dia biasanya perlu menggunakan penghitungan harga saham dari pihak ketiga, dari pihak lain gitu, dari konsultan. Tujuannya apa ya? Agar dia tidak memaksimalkan keuntungan sendiri. Jadi dia butuh mata ketiga atau tidak hanya lingkup internal perusahaan saja, tapi dia juga harus menggunakan konsultan atau pihak ketiga yang bisa menghitung apakah saham yang ditawarkan harganya ini sesuai atau tidak. Biasanya sih seperti itu yang saya tahu ya. Jadi nggak serta-merta dia menghitung jebret maunya segini, enggak. Dia masih butuh evaluasi atau koreksi dari pihak ketiga. Seperti itu biasanya. Jadi saya lewatin dulu nih terkait saham preference, berapa segala macam. Yang penting kalau saya teman-teman tugas pertama tadi buatlah analisis penghitungan debt ratio dan debt equity ratio minimal 5 tahun gitu ya. Oke, sekarang saya next dulu. Saya mau nunjukin terkait yang ada EBIT tadi. Kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, ada saya ngomong tentang EBIT di situ. Di sini teman-teman juga nanti silakan bikin tugasnya ya. Sebentar saya next dulu. Nah ini kalau misalkan di perusahaan-perusahaan umum, dia biasanya sudah melakukan yang namanya kayak gini nih pembagian ya. Ada bagaimana komponen modalnya dia, apakah dia pakai obligasi atau saham preference atau saham biasa gitu. Benar dia di sini nih ada komponennya nih berapa. Di sini terlihat kalau dia menggunakan modal dari eksternal yaitu common stock atau saham biasa yang dia jual ke masyarakat. Itu ya, artinya perusahaan ini sudah go public nih. Nah, financial leverage dan struktur modal. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Sebentar. Langsung saja nih. Wah, di sini bagus ya. Semalam saya lihat saya pakai WPS download ini nggak rata kiri kanan. Oke, sekarang silakan teman-teman bikin kasus ya kayak gini juga. Jadi contoh misalkan rumah sakit A, dia tidak menggunakan pendanaan dari hutang ya, dari luar gitu. Sekarang bagaimana penghitungannya? Katakanlah gini, teman-teman silahkan bikin ini tentang kondisi keuangan atau kondisi ekonomi di perusahaan tersebut. Probability-nya dikatakan bad itu 25%, dikatakan average itu 50%, dikatakan good
sama seperti si BET ya 25%. Nah, untuk ini silakan teman-teman ikuti template-nya saja. Jadi ikuti 0,25, 0,50 dan 0,25. Yang teman-teman silakan ubah di bagian EBIT-nya. Apa itu EBIT? Ayo teman-teman buka lagi materi akuntansinya. EBIT ini earning before interest and tax. Jadi kalau dalam laporan keuangan, EBIT ini akan muncul setelah teman-teman mengurangi atau menselisihkan antara pendapatan dikurangi dengan beban. Bebannya di luar beban pajak dan beban bunga. Ketemulah labanya sebesar $2.000, $3.000 dan $4.000. Baru teman-teman kurangi dengan interestnya, artinya teman-teman dapat si EBT-nya, bukan EBIT lagi ya, karena teman-teman sudah mengurangi dengan biaya bunga. Biaya bunganya 0 nih, kenapa? Karena dia tidak menggunakan pendanaan dari luar, dia tidak berhutang ke masyarakat, dia tidak perlu membayarkan bunga kepada para pemegang saham. Iya dong, karena kan ya mungkin pemegang saham, pemegang obligasi, dia tidak perlu membayarkan bunganya karena mereka-mereka ini akan mendapatkan namanya return, bukan pihak rumah sakit ya, bukan perusahaan, tapi si para pemegang saham dan pemegang obligasi. Dia akan mendapatkan keuntungan berupa dividen dan bunga. Betul gak? Nah, ini yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kalau dia sifatnya unleveraged atau dia tidak melakukan pendanaan dari luar, maka otomatis interestnya 0. Betul nggak? Nah, teman-teman tinggal kurangi. 2.000 kurangi 0, 2.000. 3.000 kurangi 0, 3.000. 4.000 kurangi 0, 4.000. Sama kan? Nah, terus dari EBT ini teman-teman baru kurangi pajak. Pajak ini kan banyak, nggak hanya pajak yang lain ya. Ada pajak yang kita pernah belajar tuh. Pajak ini, pajak itu. Pokoknya semua beban pajak dijadikan satu. Gitu. Nah, katakanlah sini pajaknya 40% ya. Ini terserah teman-teman mau 40% boleh, mau berapa persen boleh, silahkan. 40% dari si EBT-nya. Jadi 40% di 40% dari si ini. Ketemulah 800, 1.200, 1.600 gitu ya. Terus berapa sih net income-nya si perusahaan tersebut kalau dengan cara tidak menggunakan hutang? Artinya dia tidak perlu bayar si interest gitu. Dia tetap harus bayar pajak karena kan pajak tuh kewajiban wajib pajak kan, harus dibayarkan gitu loh. Nah, dikurangi nih 2.000 dikurangi 800, 1,2 dan lain-lain. Artinya apa? Net income-nya si perusahaan itu sebesar ini nih, sebesar ketiga ini jika dia tidak menggunakan pendanaan secara hutang. Artinya dia tidak perlu membayar yang namanya interest kepada para pemegang saham ataupun obligasi. Nah, terus sekarang bagaimana kalau perusahaan yang menggunakan leverage atau menggunakan skema pendanaan hutang atau penjualan saham? Nih kita lihat. Sama nih angkanya, 2.000, 3.000, 4.000. Tapi dia ada interestnya, masing-masing 1.200 karena mungkin dia harus membayarkan sebesar segitu kepada para pemegang obligasi ataupun pemegang saham. Terus teman-teman kurangin dulu nih, selisihkan, ketemulah EBT-nya $800. Nah, setelah ini teman-teman ingat, teman-teman harus mengurangi dengan pajak. Nah, ketemu nih segini. Sekarang lihat net income-nya. Hanya sekian. Bandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan pendanaan hutang sebesar sekian gitu. Nah, artinya apa? Nah, silakan teman-teman analisis. Jadi tugasnya teman-teman silakan bikin skema seperti ini. Rumah sakit yang menggunakan unleveraged dan rumah sakit yang menggunakan leverage. Kemudian teman-teman analisis. Bagaimana caranya teman-teman menganalisis itu tergantung teman-teman. Saya tidak bisa mendikte karena semua itu muncul dari istilahnya kemampuan teman-teman masing-masing gitu ya. Lihat nih, lebih sedikit net income-nya dibandingkan net income yang menggunakan unleveraged. Gitu. Artinya apa? Ya kalau teman-teman menggunakan pendanaan hutang, teman-teman harus terima risikonya bahwa income-nya atau net income atau laba bersihnya teman-teman itu tidak akan sebesar laba bersih ketika teman-teman menggunakan pendanaan pribadi. Gitu ya. Itu bedanya di situ. Nah, sudah gitu aja sih kalau untuk PPT kali ini saya hanya akan membahas sampai situ. Silakan teman-teman kerjakan yang tadi ya, gunakan yang tadi.
yang perhitungan tadi, rumah sakit leverage dan rumah sakit unleverage, buat analisisnya dan buat tugas yang tadi pertama tuh menggunakan DER dan menggunakan debt ratio dan debt ratio atau debt to asset ratio dan debt to equity ratio gitu ya. Nah, untuk ini kan sebenarnya gampang. Jadi saya minta teman-teman silakan kumpulkan setidaknya di hari Kamis bertepatan dengan teman-teman mengumpulkan video. Gitu ya, Kamis pukul 00. Ini kan sebenarnya karena nggak sulit. Gitu. Hanya teman-teman kemampuan menganalisis saja. Kalau menghitung kan teman-teman bebas menggunakan angka masing-masing. Terima kasih sebelumnya, semoga, saya mohon maaf sekali lagi karena hari ini saya nggak bisa Zoom karena IndiHome saya error, jadi saya terpaksa melakukan record. Nah, seperti biasanya kita hari Senin melakukan tatap muka Zoom. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lewat grup WhatsApp. Untuk absensi silakan kirimkan SS-nya dan mohon teman-teman buat list di grup ya, siapa saja sudah mengirimkan SS sehingga saya ngeceknya gampang. Oh, nama ini, oke. Jadi saya langsung masukkan ke siaknya untuk absensi. Sekian dari saya dan terima kasih.